Sering kita mendengarkan istilah dengan ungkapan zat Allah. Istilah ini kemudian disalahfahami oleh kalangan non-muslim yang menganggap jika Allah itu berbentuk unsur materi zat yang seperti kita pelajari di sekolah-sekolah, yakni zat padat, zat cair, dan zat gas. Tak ayal hal ini juga mungkin disalahfahami oleh sebagian umat muslim. Nah, lalu apa sebenarnya yang dimaksud zat itu? Apakah istilah zat Allah itu merujuk bahwa Allah itu berupa zat padat, zat cair, dan zat gas? Pembahasan kali ini sebenarnya teman-teman sudah pernah kita bahas pada 4 tahun yang lalu. Dan walaupun begitu, masih ada saja didapati komentar-komentar yang menanyakan perihal penggunaan istilah zat kepada pribadi Allah dalam agama Islam. Dan juga karena ada beberapa data tambahan, maka episode kali ini topiknya kita angkat lagi gitu ya, yakni mengenai pembahasan kenapa Allah disebut dengan kata zat. Dan apakah ketika kata zat ini disematkan kepada Allah, kepada pribadi Allah itu, menandakan bahwa Allah itu memiliki wujud materi berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Subhanallah gitu ya. Oleh karenanya teman-teman pastikan teman-teman menonton sampai tuntas video kali ini supaya setelah menonton episode ini teman-teman jadi faham dan semoga bisa teman-teman jelaskan kembali kepada kawan-kawan teman-teman yang belum faham gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut mengenai jawaban-jawaban terhadap syubhat dan tuduhan terhadap agama Islam, teman-teman dapat membaca di 2 buku ini. Yang satunya Pembelaan Spektakuler Mu'alaf untuk Islam, dan satu lagi Mereka Bertanya, Islam Menjawab. Buku ini ditulis oleh Dr. Zakir Naik dan beberapa penulis lain. Yang ini ditulis oleh Ustadz Insan LS Mokoginta, seorang mu'alaf gitu ya. Kedua buku ini saling melengkapi karena pembahasan di buku ini tidak ada di buku ini dan pembahasan di buku ini tidak ada di buku ini. Jadi memiliki kedua buku ini mempermudah kita untuk memahami dan untuk menjawab berbagai syubhat yang dialamatkan kepada agama Islam gitu ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada begitu banyak kosakata dari luar yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada pula kosakata bahasa Indonesia yang terdengar sama dengan kosakata bahasa lain, namun artinya itu berbeda. Nah, terkadang teman-teman kita terjebak di situ, khususnya kosakata bahasa Indonesia yang terdengar sama dengan kosakata bahasa lain, atau kosakata yang tulisannya itu sama dengan bahasa lain, namun artinya itu berbeda kan gitu. Contohnya tentunya seperti kata air, tulisan air ya. Dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris walaupun tulisannya sama tentu artinya kan berbeda kan gitu. Atau yang lebih dekat lagi, jangan jauh-jauh ke Inggris gitu ya. Seperti kata butuh dalam bahasa Indonesia dan Malaysia yang walaupun tulisan dan ucapannya sama, namun makna dan konotasinya itu jauh berbeda loh gitu teman-teman. Nah, jika kondisinya sudah menjadi seperti ini, maka kita nggak perlu berdebat dan bertekak ketika orang-orang menjelaskan makna kata tersebut sesuai dengan etimologi dan bahasanya sendiri, bahasa mereka sendiri. Begitu juga dengan bahasa Arab teman-teman. Ketika orang menjelaskan etimologi dan terminologi sebuah kata dalam bahasa Arab, yang mana mungkin kata itu terdengar sama dengan kosakata bahasa kita, ya kita jangan berdebat memperkosa bahasa orang kan gitu. Contohnya teman-teman, ketika Allah punya nama dan sifat yang disebut Ar-Rahim dan mentang-mentang dalam bahasa Indonesia kata rahim itu merujuk anatomi tubuh organ wanita seperti itu, lantas kita dengan sok pede dan sok pinternya ngotot mengatakan bahwa Ar-Rahim yang sifat dan nama Allah itu artinya organ wanita juga. Kan itu pemaksaan namanya gitu ya. Nah, begitu pula teman-teman dengan kasus kata zat ini. Saya harap juga tidak seperti di episode sebelumnya, yang mana sudah kita jelaskan jika kata zat ini adalah bahasa Arab dan harus dipahami dengan pemahaman etimologis dan terminologis bahasa Arab, tapi masih ada saja yang ngotot untuk memahaminya dengan terminologi bahasa Indonesia dan juga terminologi sains gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kata zat dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam terminologi sains, dengan kata zat dalam bahasa Arab, khususnya dalam terminologi teologis, itu berbeda teman-teman, walaupun terdengar sama gitu ya. Zat dalam bahasa Arab yang biasanya disebut kepada Allah itu biasanya dilatinkan dengan huruf D pada awalnya, sedangkan dalam bahasa Indonesia kan tanpa D gitu ya. Nah, kata zat dalam bahasa Indonesia itu merujuk kepada terminologi sains yang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, itu definisi zat dalam konteks sains yang kemudian kita kenal dengan
zat padat, zat cair, dan zat gas seperti itu ya. Nah, dalam bahasa Arab teman-teman, kata zat dalam konteks sains yang seperti tadi itu, yang seperti ini, itu disebut dengan istilah madah dalam bahasa Arab. Jadi teman-teman, orang Arab dan dalam bahasa Arab ketika menyebut unsur materi berupa zat padat, zat cair, dan zat gas itu bukan dengan kata zat, ya, karena ada istilah khusus dalam bahasa Arab, yakni madah. Sehingga sekali lagi, kata zat dalam bahasa Indonesia dan khususnya pada konteks sains dengan zat dalam bahasa Arab yang mana khususnya pada konteks teologis itu terminologi dan maknanya itu jauh berbeda. Oke, kalau begitu lantas apa arti etimologis dan makna terminologis dari kata zat dalam bahasa Arab yang sering dikait-kaitkan dengan nama Allah itu? Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa jika kita merujuk pada Al-Quran, maka teman-teman tidak akan mendapati frasa zat Allah dalam Al-Quran. Malahan biasanya muncul dalam hadis atau kitab-kitab ulama seperti itu. Nah, yang ingin kita katakan adalah kata zat ini yang dinisbatkan kepada sosok Tuhan itu dalam budaya Arab itu adalah suatu hal yang biasa, suatu hal yang maklum. Di Arab teman-teman, tidak hanya orang Islam ya, orang-orang non-muslim itu pun menyebut atau menisbatkan Tuhan mereka dengan istilah zat ini. Contohnya teman-teman seperti yang dijelaskan oleh Frater Louis Ma'luf Al-Khatuliki dalam kamusnya Al-Munjid. FYI, beliau ini teman-teman seorang frater Katolik dari Lebanon yang pakar leksikografi dan linguistik bahasa Arab. Nah teman-teman, disebutkan dalam karyanya ketika mendefinisikan Allah sebagai berikut. Allah ismul zat al-wajibul wujud. Yang artinya Allah itu adalah suatu nama zat yang maha ada yang menyebabkan segala sesuatu itu menjadi ada. Nah, di sini kita dapat memahami dua hal dari penjelasan Frater Louis Ma'luf itu dalam karyanya tersebut. Yang pertama teman-teman, Frater Louis itu menyatakan bahwa kata Allah itu adalah sebuah nama pribadi atau nama zat. Nah, ini teman-teman berbeda dengan definisi Allah menurut Kristen di Indonesia. Di mana Kristen di Indonesia kan menganggap bahwa kata Allah atau mereka menyebutnya Allah seperti itu sebagai nama panggilan saja, bukan nama pribadi atau nama zat. Nah, itu berbeda dengan definisi Allah menurut orang Kristen yang ada di Arab. Jadi, Allah menurut orang Kristen Arab dan Allah menurut orang Kristen Indonesia itu memiliki definisi yang berbeda. Nah, kenapa begitu? Ya, mungkin kapan-kapan akan kita bahas ya. Dan yang kedua, teman-teman, Frater Louis itu mengonfirmasi jika Allah itu dapat dinisbatkan dengan istilah zat. Nah, lantas demikian, apa yang dimaksud dengan zat itu? Apakah orang Arab juga menganggap jika Tuhan itu seperti zat padat, zat cair, dan zat gas sebagaimana sebagian kita memahaminya? Oke teman-teman, mari kita simak penjelasan dari pakar bahasa linguistik Arab dari kalangan Kristen Protestan yang bernama Hans Weher dalam karyanya yang berjudul A Dictionary of Modern Written Arabic. Dia menjelaskan bahwa istilah zat dalam bahasa Arab itu artinya essence, nature, self, persons, personality. Artinya teman-teman, kata zat itu merupakan penyebutan kepada sebuah esensi, personal, pribadi atau sesosok seperti itu. Nah teman-teman, jadi berdasarkan penjelasan dari dua pakar bahasa Arab yang berlatar non-muslim tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata zat dalam bahasa Arab sungguh jauh-jauh berbeda dengan zat dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kenapa kita menggunakan referensi dari non-muslim yang pakar bahasa Arab tadi? Yang pertama supaya objektif gitu ya. Dan yang kedua, kita ingin memperlihatkan bahwa istilah zat ini dalam bahasa Arab itu merupakan istilah yang umum yang sudah maklum atau sudah dipahami oleh orang-orang Arab secara umumnya. Nah, tapi perlu diperhatikan pula teman-teman bahwa unsur materi yang disebut dengan zat padat, zat cair, dan zat gas itu bisa-bisa saja disebut dengan istilah zat dalam bahasa Arab. Karena kata zat itu juga berarti substance. Dan unsur materi yang seperti tadi itu adalah bagian dari zat, bagian dari substance itu sendiri. Tapi perlu diperhatikan, yang disebut sebagai zat itu bukan hanya unsur materi. Sederhananya gini teman-teman. Buku itu adalah benda, tapi yang namanya benda itu kan bukan hanya buku. Kita tidak bisa memaksakan bahwa yang namanya benda itu adalah buku, kan gitu. Saya ini adalah human being, manusia seperti itu. Tapi yang disebut manusia atau human being itu kan bukan hanya saya saja, kan gitu. Jadi zat ini dalam bahasa Arab itu maknanya lebih universal, lebih general jika ditujukan kepada sesuatu yang spesifik, di mana zat ini memiliki konteks makna yang banyak. Syekh Raghib Asfahani teman-teman dalam bukunya Mufradat fi Gharibil Quran itu menyatakan bahwa kata zat ini itu merupakan kata yang tidak bisa berdiri sendiri jika tanpa adanya objek. Di dalam Al-Quran teman-teman, walaupun tidak ada ayat yang
menisbatkan kata zat ini kepada Allah, namun ada beberapa ayat yang menggunakan kata istilah zat ini. Misalnya teman-teman pada surat Al-Fajr ayat 7 disebutkan seperti ini, Irama dzatil imad. Kalau kita kekeh maunya kata zat di sini artinya zat unsur materi, misalkan zat padat, zat cair dan zat gas seperti itu, maka tentu artinya menjadi aneh. Penduduk Iram zat bangunan yang tinggi, kan aneh seperti itu ya. Adapun makna yang benarnya teman-teman dari ayat ini adalah penduduk Iram memiliki bangunan yang tinggi. Itu makna zat di ayat ini. Atau misalnya pada ayat lain teman-teman pada surah Al-Anfal ayat 43. Innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala zat di hati. Nah, apa maksud zat di sini? Apakah zat ini berarti zat padat, zat cair dan zat gas? Dan apakah emangnya hati itu ada gas? Kan gitu pertanyaannya. Nah, makna zat di sini itu adalah sesuatu. Jadi makna sebenarnya adalah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu di hati gitu ya. Dalam Al-Kahfi teman-teman ayat 18 itu disebutkan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimali. Dan kami bolak-balikkan mereka ke zat kanan dan ke zat kiri. Nah, apa makna dari zat yang ada pada ayat ini? Jadi teman-teman, zat di sini itu merujuk kepada makna sesuatu, di mana sesuatu itu adalah arah. Jadi zat kanan dalam ayat ini itu artinya ke arah kanan, dan zat kiri itu maksudnya ke arah kiri, seperti itu ya. Begitulah kompleksnya bahasa Arab teman-teman, yang membuat kita tidak bisa seenaknya memahami dan menarik kesimpulan, apalagi dengan cara menjadikan tata bahasa Indonesia sebagai indikator untuk membenarkan atau untuk menyalahkan bahasa orang lain. Nah, ya, itu lebih kocak lagi seperti itu ya. Oleh karenanya teman-teman, jika dikatakan Allah adalah zat yang maha perkasa, kata zat di sini bukanlah merujuk elemen atau unsur materi atau tubuh ya, form atau raganya Allah ya, bukan seperti itu. Zat di sini itu merujuk kepada something, kepada sesuatu, yakni eksistensinya. Jadi ungkapan zat Allah itu bermakna personal, bermakna pribadi, sosok, hakikat, atau wujud eksistensi Allah seperti itu ya. Nah, ini memang sulit untuk diterjemahkan secara harfiah ya, karena memang tidak ada kosakata yang sepadan untuk mendefinisikan kata zat ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sekalipun. Makanya teman-teman, kita tetap memakai bahasa Arabnya langsung, yakni kata zat itu sendiri kan gitu. Jadi zat yang kita gunakan itu bukan zat dalam kosakata bahasa Indonesia ya, tapi memang istilah Arabnya langsung. Oleh karenanya teman-teman, jika ada orang yang masih salah faham atau bahkan ada misionaris yang dengan lantangnya mengatakan bahwa Tuhan kami adalah roh, Tuhan kalian adalah zat, apalagi zat yang dimaksud itu adalah unsur materi yang dipahami dalam sains itu, maka jelas fix itu salah kaprah. Lebih lanjut teman-teman, kalau kita mau memahaminya, bahkan roh itu juga disebut sebagai zat. Jiwa, raga itu juga disebut zat. Manusia itu juga disebut zat. Malaikat, jin, setan, dan Tuhan sekalipun dalam konteks bahasa itu juga disebut zat. Ya, sebagaimana yang sudah kita paparkan tadi, kata zat memiliki makna yang universal. Bahkan teman-teman, Tuhan dalam Kristen, dalam Bible tepatnya, itu juga disebut zat. Contohnya dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 disebutkan, maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan. Ini disebutkan dalam Bible versi terjemahan lama dan juga versi Shalabil. Nah, kira-kira berwujud zat apakah Tuhan yang disebutkan dalam Bible? Kalau zat itu adalah zat padat, zat cair, dan zat gas seperti itu ya. Dan sebagai Muslim teman-teman, kita juga harus fahami, walaupun mereka menyebut Tuhan mereka sebagai roh, dalam Islam itu menyebut Allah sebagai roh itu adalah bentuk penghinaan terhadap Allah itu sendiri. Itu karena teman-teman, Allah telah berfirman, "Laitsa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada apapun yang serupa dengannya. Sehingga Allah tidak serupa dengan apapun yang diciptakan olehnya. Termasuk ketika Allah menciptakan roh, teman-teman, maka Allah tidaklah berbentuk roh, tidak serupa dan tidak berwujud roh. Dan karena roh itu ciptaan, maka tentu memiliki batasan dan limit kan gitu. Sedangkan Allah itu beyond, lebih tinggi dari itu dan tidak terbatas dengan apapun. Jadi jika dikatakan Isa itu digelari ruhullah, roh Allah, itu tidak berarti Isa itu setara dengan Allah. Karena roh itu ciptaan Allah, bukan esensi dari Allah itu sendiri. Jadi ruhullah itu maknanya roh yang berasal atau yang diciptakan oleh Allah, seperti itu. Nah, lantas lalu bagaimana wujud dan rupa bentuk Allah itu, hakikat dari wujud Allah itu ya? Ya, jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Pun andaikan Allah menjelaskan, mendeskripsikan dirinya secara hakikat, tentu manusia tidak akan mampu memahaminya. Karena manusia tidak mampu memahami sesuatu yang belum pernah mereka indrakan, yang belum pernah mereka konsepkan seperti itu.
Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau begitu lalu kenapa dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan istilah wajahnya, tangannya, dan sebagainya, kan seperti itu. Kalau tadi dalam Al-Quran Allah menyatakan tidak serupa dengan apapun, lantas kenapa Allah menyerupakan dirinya dengan fisik manusia di ayat-ayat tertentu, kan gitu. Nah, itu teman-teman disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat ya. Ini secara khusus dan mendalam ada pembahasannya tersendiri dalam ulumul Quran. Namun jawaban sederhananya gini teman-teman. Karena esensi dari zat Allah itu sangat abstrak dipahami oleh manusia, jadi bisa saja Allah menggunakan istilah-istilah yang dapat dipahami manusia bukan untuk mendeskripsikan esensi zatnya itu, melainkan supaya manusia faham akan pesan penting dari misi yang ingin Allah risalahkan pada ayat terkait, dan juga supaya ayat tersebut terdengar indah atau memiliki balaghah seperti itu. Makanya pada ayat-ayat mutasyabihat yang seperti ini, inti pesan ayatnya itu bukan tentang penjelasan wujud esensi zat Allah, tapi berkaitan tentang hukum, tentang pesan moral dan lain sebagainya. Misalkan teman-teman, pada surat Al-Baqarah ayat 272 itu disebutkan yang artinya, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari wajah Allah. Nah, inti pesan dari ayat ini kan soal menggunakan rezeki kepada cara yang halal, kan gitu. Dimana kata wajah Allah ini dipahami sebagai keridhaan Allah, kan seperti itu. Jadi teman-teman, ayat-ayat yang mengandung antropomorfisme seperti yang ayat tadi seperti ini, itu bukan berarti Allah mencoba mendeskripsikan wujud hakikat zatnya itu, tetapi seperti tadi untuk memberikan penekanan, untuk memberikan keindahan pada ayat-ayat terkait. Dan ingat teman-teman, kuncinya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, apapun itu Allah menyebut wajahnya, tangannya, dan segala macam, Allah itu tidak sama dengan makhluknya gitu ya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari video ini bahwa kata zat dalam bahasa Arab dengan zat dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks sains, itu jauh berbeda. Dan zat Allah itu sendiri bermakna esensi, bermakna personal maupun sosok dari Allah itu sendiri, hakikat dari Allah itu gitu ya. Tapi ya, bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share-nya, klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini edukasi material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfa Abdillah mohon diri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.